Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah kita melanjutkan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan dari penjelasan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang terakhir kemarin surat Al-Isra ayat 23, halaman 16. Wa qauluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu yang kemarin sudah dibaca sampai penjelasannya. Dan Rabbmu telah memerintahkan dan mewasiatkan alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Footnote nomor 1 paling bawah halaman 16, kemarin belum dibaca. Halaman 16 paling bawah garis. Fa'an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala Nabiyyu alaihi salatu wasalam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al isyraku billahi wa uququl walidaini. Wa jalasa wa kana muttaqian. Faqala ala wa qaulus sur. Qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah unabbiukum, aku memberitahukum kalian, bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar. Nabi alaihi salatu wasallam mengulanginya 3 kali. Maukah aku beritahu kalian tentang dosa yang paling besar? Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, beliau berkata, al isyraku billahi wa uququl walidaini. Dosa yang paling besar adalah mensekutukan Allah, wa uququl walidaini, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian,
Beliau alaihissalatu wassalam duduk terus bersandar. Kemudian beliau bersabda, ala wa qaulus zur, dan juga perkataan dusta. Qaulus zur, perkataan dusta. Perawi mengatakan famazala yukarriruha. Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa yukarriruha, mengulang-ulang ala wa qaulus zur, mengulang lafaz tersebut hatta kulna, sampai kami mengatakan laitahu sakata, seandainya saja dia diam. Hatta kulna laitahu sakata, seandainya saja beliau diam. Itu halaman 16. Sekarang masuk halaman 18. Jazakumullahu khairan. Wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mensekutukan dengan Allah syai'a, dengan sesuatu pun. Footnote paling bawah garis. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepada aku ala amalin, pada suatu amalan yudkhiluni, yang amalan tersebut bisa memasukkan aku al-jannata, ke surga, wa yubaiduni anin nar, dan amalan tersebut menjauhkan aku dari neraka. Jadi nanti di akhirat itu pilihannya cuma ada dua, antara surga dan neraka, tidak ada yang di tengah-tengahnya. Antara surga dan neraka tidak ada tengah-tengahnya. Faqala, Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, laqad sa'altani an azimin, sungguh wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku, sa'altani, engkau telah bertanya kepadaku, an azimin, dari suatu perkara yang besar, wa innahu, dan sesungguhnya perkara tersebut la yasirun, adalah sangat mudah, ala man yassarahullahu alaihi, bagi siapa saja yang Allah mudahkan baginya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimus sholata, dan engkau menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu maknanya memenuhi syarat-syarat sholat, kewajiban sholat, rukun-rukunnya, dan hudurul qalb, menghadirkan hati ketika sholat. Itu mana menegakkan sholat. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, tapi menegakkan sholat. Wa tu'tis zakata, kemudian engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, engkau melakukan haji. Ila akhiril hadis. Riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kembali ke atas.
Penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. La tusyriku wa'budullaha wa la tusyriku. La tusyriku, janganlah engkau mensekutukan, yakni utsruku asyirka, tinggalkanlah kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillahi, yaitu kesyirikan yaitu menyamakan, taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, pada perkara-perkara yang perkara tersebut termasuk kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang perkara tersebut termasuk kekhususan Allah. Contohnya apa? Doa. Terus kurban. Ini perkara-perkara yang khusus bagi Allah tapi diberikan kepada selain Allah, itu kesyirikan. Syai'an, lafadz syai'an, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, nakiratun fi siyakin nahyi. Lafadznya itu nakirah, tidak pakai alif lam. Fi siyakin nahyi, dalam bentuk larangan. Fata'um musyirka kabirahu wa sawirahu, maka mencakup semua bentuk kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Mencakup semua bentuk kesyirikan, syirik besar dan syirik kecil. Nabi alaihissalam telah mengajarkan doa berlindung dari kesyirikan. Mas, Allahumma doa berlindung dari kesyirikan. Karin yang Hisnul Muslim. Mas, jenengan Mas, doa berlindung dari kesyirikan. Mas belakang. Liku mau apa lo pemoco? Mas. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana alamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nanti dicari di Hisnul Muslim, insyaallah ada. Pernah hafal ya Mas? Pernah hafal? Kurang urus ya. Jadi syai'an lafadznya bentuknya nakirah, mencakup semua bentuk kesyirikan yang besar dan yang kecil. Al makna al ijmali lil ayati, maknanya secara umum ayat di atas, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru, memerintah, ibadahu, hamba-hambanya, bi ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, wahdahu la syarikalah, ibadah kepadanya semata, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu. Wa yanhahum anisyirki,
Dan Allah melarang mereka hamba-hamba Allah anisyirki dari kesyirikan. Walam yakhussu nau'an min anwa'il ibadah. Dalam ayat tersebut tidak mengkhususkan, Allah tidak mengkhususkan satu macam min anwa'il ibadah dari macam-macam ibadah, la du'aan, tidak suatu doa, wala solatan, solat, wala ghairahuma, dan tidak pula selain keduanya. Liya ummal amru jami'a anwa'il ibadah, supaya perintahnya itu mencakup semua bentuk ibadah untuk Allah semata. Walam yakhussu naw'an min anwa'i syirki wala tusyriku bi syai'a, dan Allah juga tidak mengkhususkan satu macam dari macam-macam kesyirikan. Liya umman nahyu jami'a anwa'i syirki, supaya larangan tersebut mencakup semua bentuk kesyirikan. Munasabatul ayati lil bab, kaitan ayat dengan al-bab. Annaha, sesungguhnya ayat di atas, ibtada'at bil amri, dimulai dengan perintah bitauhidi, dengan bertauhid, wa nahyi anisyirki, dan larangan dari kesyirikan. Fa fiha tafsirut tauhid bi anna ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki. Maka dalam ayat tersebut adalah penjelasan tentang tauhid. Bi anna ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki, ibadah hanya untuk Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas? Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati, wajibnya mengesahkan Allah dengan ibadah. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah amara bidzalika awalan, Allah memerintahkan perkara tersebut pertama kali. Fahuwa akidul wajibat, maka mengesahkan Allah dengan ibadah itu adalah kewajiban yang paling pertama. Yang kedua, tahrimu syirki, pengharaman kesyirikan. Li'anna Allah naha anhu, karena sesungguhnya Allah naha anhu, melarang dari kesyirikan. Fahuwa asadul muharramati, maka kesyirikan itu adalah keharaman, suatu perkara yang haram yang paling. Yang ketiga, ana ijatina basyirki syartun fi sihhatil ibadati, sesungguhnya ijatina basyirki, menjauhi kesyirikan, syartun adalah syarat, fi sihhatil ibadati, dalam sahnya suatu ibadah. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadati, karena sesungguhnya Allah menggandengkan perintah untuk beribadah bin nahyi anisyirki, dengan larangan dari berbuat syirik. Allah menggabungkan perintah untuk beribadah kepadanya digabungkan dengan larangan dari berbuat syirik. Yang keempat, anna syirka haramun, sesungguhnya syirik itu adalah haram, qalilahu wa kabirahu. Kenapa qalilahu, Mas Aris? Qalilahu, kenapa? Qalilahu wa kasirahu. Kenapa kok dibaca qalilah? Na'atun tasyrika. Na'at atau badal? Badal, insyaallah. Dari kesyirikan. Sesungguhnya syirik haramun, haram, qalilahu wa katsirahu,
yang kecil ataupun yang qalil, yang sedikit ataupun yang kasir, yang banyak. Syirik yang sedikit atau yang banyak itu haram. Kabirahu wa saghirahu, yang besar ataupun yang kecil haram juga. Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi, karena lafadznya itu syai'an itu bentuknya nakira dalam siyak an-nahyi, larangan. Fata ummu kulladzalika, maka mencakup segala sesuatu. Yang terakhir, annahu la yajuzu ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya la yajuzu, tidak boleh, ayyushraka ma'allahi ahadun, untuk disekutukan seorang pun bersama Allah fi ibadatihi, ketika beribadah kepada Allah. La malakun, tidak boleh disatukan dengan malaikat, wala nabiyun, tidak pula dengan seorang nabi, wala salihun, tidak pula dengan seorang soleh, minal auliya'i wala sonamun, orang soleh dari kalangan wali-wali, tidak pula dengan sonam, berhala, patung. Lianna kalimata syai'an amatun, karena sebenarnya lafadz syai'an itu umum, mencakup segala sesuatu. Allah tidak boleh diibadahi, disekutukan dengan apapun, malaikat, nabi, orang soleh, dan berhala. Bahkan Allah itu tidak boleh disekutukan dengan suatu perkara dari perkara-perkara dunia. Jadi seseorang beribadah kepada Allah tapi juga ingin mendapatkan dunia, itu tidak boleh. Karena seorang manusia, wal insanu idza kana hamu ad-dunya kana abidan laha, seorang manusia ketika beribadah dia ingin mendapatkan dunia, manusia tersebut adalah penyembah terhadap dunia. Idza kana al-insanu hamu ad-dunya kana abidan laha, manusia yang keinginannya adalah untuk mendapatkan dunia ketika beribadah adalah penyembah dunia tersebut. Satu ayat sudah selesai. Paham? Mas, paham ya? Wes hafal doa berlindung dari kesyirikan? Selanjutnya halaman 20. Wa qauluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Dan ucapan Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kesini, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum, atlu, aku akan membacakan, menghabarkan kepada kalian, ma harrama rabbukum, segala sesuatu yang Rabb kalian mengharamkannya, alaikum, atas kalian, alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mensekutukan dengannya Allah dengan sesuatu pun. Al-ayat. Ta'alau halummu wa akbilu. Ta'alau artinya halummu, kemarilah kalian, wa akbilu, menghadaplah kalian ke sini. Atslu, aku bacakan, benar ini, aksusu alaikum wa ukhbirukum. Fi'il apa? Mas, aksusu
Mas Aris, sing maca mak aksusu ya apa iki? Fi'il mudhari'. Fi'il madhi ini piye? Jajal tasrif qasasa qasasa yuqassisu. Ini ada dhamirnya ana, aksusu loh. Jadi ini piye iki? Qassasa yuqassisu. Kok jadi aksusu? Mas Hedi, akak susu, piye kok jadi ak susu? PL apa iki? Ilmu derek, PL madine apa? Koso, terus koso yakusu itu di ak susu. Itu insya Allah salah harokat. Qasasa yuqassisu. Qasasa yuqassisu kan namanya wa, dia seorang laki-laki. Atslu aku bacakan. Berarti ini qasasa yuqassisu, dhamirnya ana, uqassisu. Uqassisu. Ya ini aksusu ora bakal ketemu. Salah harokat. Atslu yakni uqassisu, aku akan mengisahkan alaikum wa ukhbirukum, dan aku memberikan kabar kepada kalian. Harrama, al-haramu, haram itu apa? Al-mamnu'u minhu, sesuatu yang dilarang minhu dari dia. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu, yang namanya haram itu segala sesuatu yu'aqabu fa'iluhu, yang disiksa fa'iluhu, pelakunya. Kenapa fa'iluhu, Mas? Fa'il dari yu'aqabu. Mas, belajar bahasa Arab? Hah? Belajar, ha? Kenapa fa'iluhu di situ? Mas Aris? Fa'il dari haroma. Haroma ya rabbukum fa'ilera. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu, itu bukan fa'il, Mas. Naibul fa'il. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu, yang disiksa fa'iluhu, pelakunya. Wa yuthabu, dan diberi pahala tarikuhu, itu juga naibul fa'il tarikuhu, dan diberi pahala yang meninggalkannya. Itu perkara haram namanya, disiksa. Yang melakukan diberi pahala, yang meninggalkan. Al-ayati ay ila akhiril ayati as-salasi min suratil An'am. Al-ayat ini sampai akhir ayat, 3 ayat dari surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat ke, Mas? Mas, Al-An'am surat ke 6, 7,
Yakin? Lima. Dia mau 6 lagi 5. Mas Hedi. Al-An'am. Mas Sugeng. Loh, dia mau jadi 5. Al-An'am surat yang ke-6. Kelima itu Al-Maidah. Dari surat Al-An'am, min qaulihi qul ta'alau ila qauli fi khitamil ayati tsalitsa dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sampai dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu ada beberapa wasiat dalam ayat tersebut. Ada 9 wasiat insyaallah. Nanti akan disebutkan bawahnya. Yang demikian Allah wasiatkan kepada kalian dengan perkara-perkara tersebut la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Al-mana al-ijmali lil ayati, mana secara umum ayat di atas. Ya'murullahu nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya ayyakula lihaula'il musyrikin alladzina abadu ghairallah. Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik, yang orang-orang musyrik tersebut abadu ghairallah, menyembah selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, orang-orang musyrik mengharamkan segala sesuatu yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum takarruban lil asnam, orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka takarruban lil asnam, untuk mendekatkan diri kepada patung-patung. Fa'alu dzalika, mereka melakukan perkara tersebut bi'araihim, dengan pikiran-pikiran mereka. Wa taswili syaitani, dengan juga dengan bujukan syaitan lahum, pada mereka orang-orang musyrik. Halummu aqus alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum, yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya, kemarilah kalian aku sebutkan, aku kabarkan kepada kalian apa yang diharamkan pencipta kalian dan raja kalian, tahriman haqqan, pengharaman yang benar, la takharrusan, bukanlah pengharaman yang bohong, wa dhannan, dan bukan pula pengharaman secara persangkaan, bal biwahyin minhu, bahkan pengharamannya itu dengan perantaraan wahyu darinya Allah, wa amrin min indi, dan perintah dari sisinya. Wa dzalika fimma wasaqum bihi fi hadhil wasaya al-ashr, 10 wasiatnya dalam ayat 151-53. Dari apa yang Allah wasiatkan kepada kalian dalam wasiat-wasiatnya yang jumlahnya 10. Wasiat-wasiat tersebut, yang pertama, awalan wasaqum alla tusyriku bihi syai'a, Allah mewasiatkan kepada kalian alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mensekutukan dengan Allah dengan sesuatu pun. Wa dzanahyun anisyirki umuman, ini adalah larangan dari syirik secara umum. Fasyamila, itu bukan asyamala. Fasyamila, asyamala artinya berpindah. Fasyamila, maka mencakup kulla musyrakin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah, mencakup segala sesuatu yang disekutukan dengan Allah, min anwa'il ma'budat, dari bermacam-macam sembahan min dunillah, dari selain Allah. Wa kullu musyrakin fihi min anwa'il ibadah, dengan segala sesuatu yang disekutukan dalam ibadah tersebut dari macam-macam ibadah. Itu wasiat yang pertama, untuk tidak melakukan kesyirikan. Wasiat yang kedua,
Wa wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Ayatnya tidak disebutkan secara lengkap, nanti silakan antum baca sendiri secara lengkap surat Al-An'am 151-153. Wasiat yang kedua dalam ayat tersebut, wa wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah memberikan wasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima wa hifdhihima, dengan berbuat baik kepada keduanya, wa hifdhihima, dan dengan menjaga keduanya, wasiyanatihima, sama menjaga keduanya, wa ta'atihima, dengan mentaati keduanya, fi ghairi maksiatillah, pada perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah, wa tarkit tarafu alaihima, dan meninggalkan berlaku sombong atas keduanya, kepada kedua orang tua. Itu wasiat yang kedua. Salisan, wasiat yang ketiga, wasakum alla taqtulu auladakum min imlak. Allah memberikan wasiat kepada kalian, alla taqtulu auladakum min imlak, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlakin, karena takut miskin. Wasiat yang ketiga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. La ta'idu banatikum, janganlah kalian mengubur anak-anak perempuan kalian. Wala taqtulu abna'akum, jangan pula kalian membunuh anak-anak laki kalian. Khasyatal fakri, karena takut kefakiran. Fa inni rasikukum wa rasikuhum, fa inni, karena sesungguhnya aku, rasikukum, yang memberi rizki kepada kalian, wa rasikuhum, dan yang memberi rizki kepada mereka. Falastum tarsukunahum, falastum, maka bukanlah kalian, tarsukunahum, yang memberi rizki kepada mereka, anak-anak, bal, bahkan, wala tarsukuna anfusakum, bahkan tidak pula kalian yang memberi rizki diri kalian. Tidak boleh membunuh anak karena takut fakir. Wasiat yang keempat, wa wasakum alla takrabul fawahisha. Allah memberikan wasiat, alla takrabul fawahisha, janganlah kalian mendekati perkara-perkara keji. Ma dhahara minha wa ma batan, perkara keji tersebut nampak ataupun tidak nampak, yakni al-ma'asiya adh-dhahirata wal khafiyata, yakni maksiat-maksiat yang nampak dan maksiat-maksiat yang tersembunyi, tidak boleh didekati. Termasuk perkara-perkara yang keji, melihat seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya. Allah mengharamkan melihat perempuan yang bukan mahramnya, al-mar'atu al-ajnabiyah. Itu termasuk perkara yang keji, tidak boleh. Dan Allah melarang melalui lisan Rasulnya berkholwat, berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Itu termasuk perkara keji. Nah, sekarang kalau melihat perempuan di gambar Android boleh apa enggak? Kan nggak melihat perempuan, gambar ya. Boleh apa enggak?
Larangan itu melihat perempuan. Kan melihat gambar iki. Ora Mas. Boleh. Oleh ora Mas Saris. Sing gak enten delok perempuan, nek delok gambare gak apa-apa lho. Jadi sebagian orang-orang yang lemah iman karena kurang atau tidak kenal Allah, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah ketika bersendirian. Apalagi wasilah-wasilah yang menghantarkan kepada perkara-perkara yang kecil tersebut saat ini sangat mudah, asal punya Android, punya data, jaringan bagus, Masya Allah. Orang yang ngawasi kecuali Allah. Ya Mas Umar, yang mengawasi ya Allah. Allah itu maha melihat. Ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Malaikat-malaikat yang mulia yang menulis ya'lamuna ma tafalun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi perkara-perkara tersebut harus dikuatkan supaya tidak terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Itu wasiat yang keempat, wasiat untuk tidak mendekati perkara-perkara keji yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wasiat yang kelima, udah paham lagi? Wasiatnya akeh men lho. Apa Mas? Mas untuk papat lho. Larangan berbuat syirik. Ya kan satu wis. Wasiat yang kedua, wasiat yang kedua berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, lagi papat loh, wasiatnya ada 10 loh Mas. Yang ketiga, jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Yang keempat, jangan mendekati perkara yang kecil. Yang kelima, wasiat Allah yang kelima, wa wasakum alla taqtulu nafsal lati harramallahu qatlahu. Allah memberikan wasiat kepada kalian, janganlah kalian membunuh jiwa allati harramallahu qatlaha, yang Allah mengharamkan untuk membunuhnya. Wa ya an-nafsu al-mu'minatu wal mu'ahadatu, itu jiwanya seorang mukmin dan al-mu'ahadah, ada perjanjian, illa bil haq, kecuali dengan hak, alladzi yubihu qatlaha, yang ada suatu perkara yang membolehkan untuk membunuh jiwa tersebut, yakni yang pertama min kisosin, salah harokat. Jadi jiwa seorang muslim itu boleh dibunuh. Yang pertama karena kisos, karena dia membunuh seseorang maka dia dikisos, dibunuh juga. Au zina ba'da ihsanin, yang kedua seseorang yang melakukan zina setelah dia menikah. Melakukan zina setelah dia menikah dengan syarat 4 orang saksi melihatnya bahwasanya dia benar-benar melakukan zina. Bukan hanya sekedar roh, wah mlebu omahe kok mbono apa, ora roh tenan kok, roh sak kampung ora berlaku. Sampai ada 4 orang ya. 4 orang benar-benar melihat si fulan itu berzina dengan fulanah. Lah saiki nek saksine CCTV berlaku apa ora?
Berlaku CCTV ini masih siji lho. Dilihat apa ya? Saksinya CCTV. Dilihat apa? Kita ada pembahasan yang ditanyakan saksinya CCTV boleh apa ndak? Boleh, antum saya gawang boleh loh. Atau zina setelah dia menikah. Yang kedua, auridatin ba'da Islam. Dia murtad setelah beragama Islam, dia murtad. Itu 3 perkara yang menjadikan darah seorang muslim halal untuk dibunuh. Qisas, terus zina setelah menikah. Yang ketiga, murtad. Wasiat yang ke-6, wa wasakum alla taqrabu malal yatimi. Allah memberikan wasiat, janganlah kalian mendekati hartanya anak yatim. Yatim itu wa huwa atiflu alladzi mata abuhu. Seorang bayi, seorang anak alladzi mata abuhu, yang bapaknya mati. Anak tersebut mati bapaknya sebelum dia balik. Itu namanya yatim. Adapun lafadz piatu belum tahu ya. Bapak ibu mati jadi yatim piatu nih. Jadi seorang yatim itu man mata abuhu qabla al-bulug. Barang siapa yang bapaknya mati sebelum dia balik, masih anak-anak. Allah memberikan wasiat tidak boleh mendekati harta mereka illa billati hiya ahsanu, kecuali dengan suatu perkara yang baik, min tasrifihi bima yahfaduhu wa yunammihi lahu, dengan menggunakannya pada perkara-perkara yang menjaganya dan menjadikan dia tumbuh, hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablughu asyuddah, sampai dia menyerahkan harta anak yatim tersebut ketika dia sudah dewasa. Ai arusda wa zawal safahi ma'al bulug, sampai dia bisa membedakan dan hilangnya kebodohan ketika dia sudah balik. Itu saja dulu surat Al-An'am 151, ada 6 wasiatnya. Insyaallah wasiat yang ke-7 dan selanjutnya dilanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.